Halo, selamat datang sama gue lagi, Izzy, di episode 6. Kali ini, di episode ini, gue mau ngebagi berita juga. Ya, alhamdulillah, teman kita sudah sadar dan gue sudah berkomunikasi juga dengan beliau. Dan kita juga udah saling bertukar pikiran kenapa bisa kejadian seperti itu, dan juga kenapa dan bagaimana buat mencegah selanjutnya seperti itu. So I'm quite happy with that. Di episode kali ini mungkin gue bakal mau sharing juga ya. Selain sharing, gue juga pengen ngebuat kita semua berani untuk mengakui apa sih yang terjadi dengan kita gitu. Jujur aja, untuk mengakui kalau kita punya mental health condition itu susahnya minta ampun. Itu sama aja kayak kita ngakuin kalau kita habis menurut gue pribadi ya gitu, kayak kita habis mencuri, kita habis melakukan kesalahan yang benar-benar memalukan gitu. Itu menurut gue pertama kali. Sebenarnya gue ngerasain ini tuh udah lumayan lama. Jadi gue ngerasain tentang gue overthinking, gue kadang anxiety, out of nowhere ya. Terus terkadang gue tuh kok malam abis tidur cepet kebangun, so abis tidur lagi, dan akhirnya berisik tuh di kepala. Gue pertama berpikir adalah, ini kayaknya gue emang kurang tidur, gue kurang berdoa gitu. Tapi makin kesini, makin dekat-dekat ini tuh gue makin ngerasa, gue makin ngerasa perasaan tuh makin kuat ya gitu, kayak there's something wrong with me. Terus ada keluarga gue juga yang merasakan seperti itu, dan keluarga gue juga ini bilang katanya ya dia akhirnya mengakui kalau dia ada mental condition. Dan di situ dia ngomong sama gue, tanda-tanda pertama waktu dia negor gue ya adalah, satu, gue kok kayak kurang tidur. Yang kedua, gue kok mulai kadang-kadang post gue, kadang-kadang di IG ya, kadang-kadang bisa senang banget, kadang-kadang bisa marah-marah, kadang-kadang bisa begini-gini, kadang-kadang bisa berubah moodnya, itu cepet banget gitu. Dan gue kalau ngomong sama dia itu, sama sepupu gue ini, gue gampang terpicu untuk marah gitu. Terus dia bilang, udah pernah coba ke dokter belum? Tanya kenapa. Gue masih denial. Gue cuma bilang adalah, enggak ah, emang enak aja, emang lo pikir gue orang gila. Itu denial gue pertama kali. Terus dia makin nyadarin gue adalah, lo kalau dalam satu hubungan pasti akan ada yang namanya NPD, narcissistic apa-apa disorder gitu ya. Lu juga sering yang namanya takut kehilangan. Lu kadang terlalu jealous, lu kadang overly attached, right? Terus kalau misalkan nanti lu kecewa nih, lu bisa gone gitu aja. Intinya mudian lah kalau dalam hubungannya gitu. Terus gue mikir kayak, enggak, pasti lu taunya dari horoskop deh, ya kan kayak kita tahu ya di horoskop, kalau gue Cancer adalah celingi semua, bla 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 gitu semuanya. Terus gue pikir kayak, lu pasti baca dari situ nih gitu, sok-sok tahu aja gitu. Tapi lama kelamaan kalau gue lihat lagi, terus gue kadang suka malam-malam tuh ya, karena kita overthinking, gue kadang suka nge-recall, kok ada benernya juga ya? Apakah selama ini gue cuma denial aja kalau gue sebenarnya minta lagi, gue nggak bisa gue sakit,
dan gue butuh pertolongan gitu. Akhirnya gue coba baca-baca. Nah, jeleknya gue adalah gue coba baca-baca, gue ngetes ke badan gue sendiri, gue trial badan gue sendiri sampai menemukan apa yang cocok buat gue. Itu salah ya sebenarnya, cuman ya for me, for myself, sekarang it works. Dengan cara kayak gue sekarang ngobrol sama kalian di YouTube dan juga mendengarkan beberapa orang cerita juga di DM dan telepon juga gitu. Gue habis berpikir gitu kayak, oh iya bener juga nih kayak gini. Tapi apakah gue sakit? Tapi apakah gue bener-bener butuh pertolongan profesional? Apakah apakah yang terutama adalah apakah gue punya mental condition? Itu over the years gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Gue bener-bener berkelut dengan yang namanya insomnia gue. Dan akhirnya di 2023 gue terpaksa harus dirawat di rumah sakit karena gue sakit pneumonia. Dan akhirnya itu nge-trigger gue harus olahraga. Dan satu yang memang gue sekarang baru sadar, selama ini gue denial sih, sumpah. Dokter tuh waktu pas gue di rumah sakit itu, dia ngasih gue adalah obat itu bisa dikategorikan obat penenang. Kategorinya itu udah udah tinggi ya gitu. Itu cuma buat gue tidur. Gue ingat dokter cuma bilang ini, kamu kenapa nggak bisa tidur, mas? Nggak tahu dok, tiba-tiba kebangun dan tiba-tiba berisik. Nah ini gue baru inget nih waktu itu, oh iya gue pernah ngomong gitu juga ya sama dokternya gitu. Terus gue bilang, iya, oh ya udah dinaikin dosisnya, akhirnya lama-lama diturunin gitu. Terus gue baru sadar sekarang ini, sebelum gue mulai vlog ini. Jadi selama ini sebenarnya gue tuh butuh pertolongan. Dan gue hanya denial gue. Terus nggak tahu gimana ya, mungkin memang petunjuk juga dari Allah ya. Gue Islam, alhamdulillah. Jadi gue scroll, gue baca tentang jurnal Islam mengenai Islam dan mental health gitu. To be honest ya, ternyata mental health di Islam itu ada, dan itu tidak kayak diharamkan, dikucilkan, enggak. Malah di Islam itu kita dibutuhkan untuk seeking professional help. Itu yang buat gue bilang kayak, oh ternyata gue ini nggak yang orang-orang sering, apa yang gue takutin juga ya, gue dianggapnya orang RSJ, rumah sakit jiwa apa gitu, enggak gitu. Gue punya mental health condition yang memang harus diperhatikan. Adalah kadang kita bisa drop parah, dan itu related ke usaha untuk mengakhiri hidup ya, dan juga overthinking, anxiety yang kadang-kadang bener-bener out of nowhere. Gue punya asma, dan tiba-tiba aja gue bisa kayak trigger asma gue tanpa small things. Kayak kalau mau interview, kayak mau apa, tiba-tiba asma gue kumat. Padahal gue lagi nggak makan makanan yang bisa menimbulkan itu semuanya, tiba-tiba aja. Dan recently gue baru ngerasain adalah once gue facing a big problem, yang gue rasakan ke badan gue sekarang adalah kepala gue pusing tanpa ada sebab. Dan itu udah dicoba tidur, udah dicoba semuanya, itu nggak akan bisa hilang. Gue dicoba minum obat juga, itu nggak bisa hilang. Dan ini yang gue baru rasain sekarang gitu, deket-deket ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus cari seeking professional help? Harus, sebenarnya harus. Tapi masih ada nih ketakutannya, mungkin cuman gue doang atau kalian juga ngalamin ya. Ketakutannya adalah takut untuk berbicara kepada mereka, takut untuk mengakui keadaan kita ke orang,
takut kalau ada judgement. Itu yang selalu menghantui gue sebenarnya. Kenapa gue takut seeking professional help? Kenapa gue sekarang milih jalan seperti ini? Gue takut kalau gue udah cerita semuanya, tiba-tiba bocor. Gue takut kalau gue udah cerita semuanya, tapi gue tidak mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Itu yang gue takutin sebenarnya gitu. Gue salah, dan gue harap kalian gak kayak gitu. Oke? Mungkin sekarang gue tipikalnya adalah gue kayak gue challenge myself, dan akhirnya gue nemu sekarang kayak gini. But gue juga harus dapat petunjuk atau dapat konsultasi dari professional help. Itu wajib sebenarnya. Dan gue sekarang lagi memberanikan diri untuk approach mereka. Dan gue harap sih ini juga bisa ngebuat kalian juga berani ya untuk speak up juga, untuk bisa reaching for the professional help gitu. Jangan takut. Kalau yang gue bilang sih, ini menurut sepupu gue juga, jangan takut untuk seeking their help, karena kita tuh kayak time bomb. Kita nggak pernah tahu kapan kita meledak. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita ke-trigger. Nah, inilah yang harus kita press. Kita harus sembuhkan sih sebenarnya. Dan lagi-lagi, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita selalu menganggap kita benar, kita selalu menganggap kita takut, kita selalu menganggap kita kecil. Itu yang kita harus kalahkan sih, our own demon. Gimana caranya? Seeking for professional help. Dan juga tolong terbuka. Jangan malu untuk cerita. Gue di sini buat kalian. Karena seperti gue bilang, gue mendapatkan relief karena gue bisa ngomong sama kalian, ngedenger cerita kalian. So, I guess that's it for this episode. Always remember, you can talk to me, you can call me, you can DM me, you can email me anytime. Gue bakal senang banget dan gue bakal nge-reply kapanpun, dimanapun. Dan kalau lo ngerasa gak ada yang sayang sama lo, I'm here for you. I love you. Thank you so much. Dan kita ketemu di next episode. Ciao.